Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zainal Arif dari kelas B3 Universitas Pelita Bangsa. Pada kesempatan hari ini, saya akan membagi ilmu dan belajar bersama dalam pelajaran aljabar. Baik, kita mulai pelajaran kita malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Zainal Arif dari kelas B3. Kami akan menjelaskan. Sebelum menjawab persoalan yang lebih dalam, saya akan menjelaskan tentang konsep-konsep pemikiran matriks. Dalam sebuah matrik dari pelajaran aljabar, ada dua baris yang bisa disebut, ada dua poin penting harus dipahami oleh teman-teman adalah kolom baris dan kolom. Poin baris dan poin kolom. Sedangkan yang disebut dengan baris adalah yang sejajar. Yang sejajar ini ada disebut dengan baris. Sedangkan yang berdiri ini adalah kolom. Untuk matrik perkalian ini, maka semua kolom di kolom A dan kolom B itu langsung dikalikan. Kolom A di kolom B langsung dikalikan. Kolom A, kolom 1 ini adalah matrik A dan ini adalah matrik B. Sedangkan pengaliannya adalah kolom 1 dikali dengan kolom 1 yang ada di matrik B. Kolom 2, kolom 2 di matrik B dan seterusnya, kolom C dan seterusnya. Jadi semuanya harus dikalikan, kolom dengan kolom, baris dengan baris dengan baris. Jadi teman-teman harus paham dulu apa yang disebut dengan kolom dan disebut dengan baris. Oke, untuk yang soal nomor 1 konsep berpikirnya demikian. Kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 ini ada matrik pengerjaan perkalian matrik ya, perkalian matrik. Perkalian matrik ini saya membuat metode dua metode pengerjaan soal. Yang pertama itu adalah kolom dan baris ini adalah kolom matrik A dan matrik B. Kita manual antara kolom A dikali dengan kolom B, yang kolom B dirubah menjadi baris. Kolom A dikali dengan kolom B nomor 2 dikali baris dan seterusnya. Jadi jika perkalian adalah matrik A dan matrik B, kolom dikali kolom yang berubah menjadi baris. Ini ada penjelasan, nanti detailnya kita akan lihat di soal di belakang metode pengerjaannya. Namun secara konsep yang pertama ini adalah saya mengerjakan dengan satu persatu, kolom kali baris, kolom kali baris, kolom kali baris. Semuanya saya buat kolom dulu, dikali baris, ditambah kolom, ditambah kali baris, terus. Jadi ilustrasinya seperti ini, ilustrasinya dikali, ditambah, ditambah. Maka hasil akhirnya nanti akan menjadi seperti ini, kolom baris dan kolom-kolomnya, kolom dan barisnya. Jadi kolom yang A 1, 2, 3, A kolom, A baris, atau saya nyebutnya Y dan Z. Kemudian di sini adalah Y baris, Y kolom, Y baris, Z kolom. Di total, maka hasil nama seperti ini total Z1, Z2, Z3, Z1, Z2, Z3 dan seterusnya. Ini untuk metode 2. Metode yang kedua yang saya kerjakan untuk matrik perkalian adalah dengan cara kolom dan kolom. Nah, ini agak berbeda kawan-kawan. Kolom dan kolom hasilnya akan sama nanti, cuma saya metode pekerjaannya beda. Saya mengerjakan yang pertama adalah saya masukkan seluruh kolom. Saya masukkan kolom 1, saya masukkan kolom 2, saya masukkan kolom 3, saya masukkan. Di sini juga sama, kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 1, kolom 2, kolom 3. Saya bikin kolom dulu. Kolom. Bukitnya baru saya mengambil barisnya. Baris. Jadi saya tidak mensimulasikan kolom baris ditambah kolom A, kolom C, tidak. Tapi untuk yang metode yang kedua ini saya buat agak berbeda, bahwa saya membuat kolom-kolom dulu, saya isi angkanya, kemudian saya isi baris-barisnya. Jadi agak sedikit ringan cara berpikirnya. Jadi kita mengkelompokkan dulu.
secara detail nanti teman-teman bisa lihat di langkah-langkah di halaman di video berikutnya. Kemudian soal nomor 3, saya memilih metode adjoin. Nah, untuk metode adjoin ini kita menyesuaikan rumusnya adalah seperti yang di sini formulanya. Nah, pada kesempatan ini saya menggunakan dua matrik, yaitu matrik 2x2 atau 3x3 7 1 2. Dengan langkah-langkahnya ini adalah langkah yang dibuat dari hasil simulasi di video. Nanti simulasinya akan ada di video berikutnya. Nah, saya juga melakukan metode pengujian uji balik apakah data yang kita hasilkan dari faktor pengalih metode adjoin ini juga menghasilkan efforts yang sesuai dengan yang diharapkan menjadi patternnya. Oke, kawan-kawan, ini adalah konsep-konsep basic berpikirnya atau saya sebutnya formula pengerjaan sebelum kita masuk ke video yang detail. Oke, baik kawan-kawan, kita langsung masuk ke video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Zainal Arif dari kelas B3. Kali ini saya akan mengerjakan soal nomor 1 dari tugas aljabar. Yang tugas pertama adalah tambahan matrik. Saya sudah membuat soal ordo kali ini saya menggunakan ordo 3x3. Yang dimaksud dengan ordo 3x3 adalah 3 baris dan 3 kolom. Nanti akan saya lebih detail kita jelaskan. Yang disebut dengan baris adalah yang memanjang, sedangkan kolom adalah yang turun ke bawah. Nah, dari 3 soal ini kita akan membuat perumpamaan soal dengan A ditambah 2B ditambah 4C. Dengan A ondronya seperti sekian, B-nya seperti sekian, dan C seperti sekian. Nah, kita akan menjawab pertanyaan dari soal yang ini. Berapakah A ditambah 2B ditambah 4C? Ya, kita lanjut dulu. Yang pertama kita tulis dulu soal yang dari kolom A-nya, yaitu 2, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 4. Kita tutup dulu. Kemudian di sini ada soal tambah, maka ditambah menjadi 2B. Nah, 2B adalah semua kolom yang ada di ordo B ini kita kali 2 dulu. Berarti kalau dia 1 kali 2, 3 kali 2, 6. 0 kali 2, 0. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 3 kali 2, 6. 8 kali 2, 16. 5 kali 2, 10. 6 kali 2, 12. Ya, sudah nih, kita sudah kali 2 untuk yang kolom B. Kemudian ada pertambahan, kita tambah lagi di sini. Maka ini juga sama dengan cara yang sama. Semua kolom C kita kali 4 karena soalnya adalah soal 4. 0 kali 4, 0. 8 kali 4, 8 kali 4 berapa tuh? 8 kali 4 itu 32 ya. 32. 5 kali 4, 20. 0 kali 4, 0 kali 4, 0. 4 kali 4, 8, 16. 4 kali 4 itu adalah 16 ya, 16. 8 kali 4 itu 8 kali 4 sama dengan 32 ya, 32. Malum nih. 2 kali 4, 8. 3 kali 4, 12. 6 kali 4, 12, 32 ya. 6 kali 4 itu 32. 6 kali 4 ya 24 ya. Nah, ini sudah selesai. Sudah selesai untuk soalnya. Sekarang kita tambahkan adalah di kolom pertama ditambahin kolom pertama, baris pertama dengan garis pertama. Berarti itu adalah 2 tambah 2, 2 tambah 2, 4, 1 tambah 4, 5, 2 tambah 16 berarti 18. Kemudian Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan Muhammad Zainal Arif, kelas B3, mata pelajaran
aljabar. Sekarang kami akan membagi metode perkalian dari aljabar. Kali ini kita menggunakan metode kondro 3x3. Yang dimaksud dengan kondro 3x3 adalah 3 kolom 3 baris, 3 kolom dan 3 baris. Kalau disebut ada ini adalah baris, yang ke samping adalah baris, yang ke bawah adalah kolom. Oke, saya sudah membuat salah satu contoh soal yang akan kita bahas hari ini, yaitu dari 3 kolom dan 3 baris. Pertanyaannya adalah kalikan antara kolom A baris A dan kolom B garis B. Baik kawan-kawan, mari kita coba menjalankan soalnya. Langkah pertama adalah kita tulis dulu soalnya. Soalnya ada yang pertama adalah kolomnya, kita tulis dulu barisnya 10 1 3 2 2 0 2, kita tutup. Kemudian karena soalnya adalah dikali, maka kita kali menjadi 1 0 3 2 4 4 0 1 2. Ya, sekarang kita jalankan soalnya. Yang pertama adalah garis baris kali kolom ya. Kita jangan tutup dulu ya. 2 dikali 1 ditambah 1 dikali 2 ditambah 0 dikali 0 dikali 0. Berikutnya adalah 2 dikali 0 ditambah 1 dikali 4 ditambah lagi dengan 0 dikali 1. Oke. Sepertinya soal nih, soalnya kurang ya, kita terus di bawah ya. Ini 1. Setelah itu adalah 2 dikali 3 ditambah 1 dikali 4 ditambah 0 dikali 2. Kurang ya, nggak apa-apa lah. Kita ini baris pertama. Selanjutnya 1 dikali 1 ditambah 3 dikali 2 ditambah dengan 2 dikali 0. Setelah itu 1 dilanjut 1 dikali 0 ditambah 3 dikali 4 ditambah 2 dikali 1. Selanjutnya adalah 1 dikali 3 ditambah 3 dikali 4 ditambah 2 dikali 2. Kemudian berikutnya 2 dikali 1 tambah 0 dikali 2 ditambah 2 dikali 0. Lanjut 2 dikali 0 ditambah 0 kali 4 ditambah 2 dikali 1. Kurang ya, terakhir adalah 2 dikali 3 ditambah 0 dikali 4 ditambah 2 dikali 2. Nih. Maka ini 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Nah, berikutnya kita tambah ya. Kita tambah jumlahnya menjadi 2 kali 1 ditambah 1 kali 2 tambah 0. Berarti ini 2, ini 2, ini 0. Berarti 4. Kemudian berikutnya adalah 2 kali 0 2, 4, 1. Berarti 2
kali 0 adalah 0, 4 kali 1 adalah 4, 0 kali 1 adalah 4, berarti 4. Ini 1, 2, 3. 1, 2, 3. Berikutnya adalah 2 kali 3, 6. 1 kali 4, 1. 0 kali 2, 0. Berarti 4 tambah 6, 10. Nah, kira-kira seperti itu. Begitu cara menghitungnya. Kita lanjut. Yang kedua adalah 1 kali 1 adalah 1, 3 kali 2 adalah 6, 2 kali 0 adalah 0. Berarti 6 tambah 1, berarti 7. Yang kedua lagi adalah 1 kali 0, 1, 3 kali 4, 14 ya. 13, 2 kali 0 adalah 2, 13 tambah 12. 3. Oke, berarti kita lanjut. Ini ada, berarti ini tambah ini adalah 14. Kemudian berikutnya 3 kali 1, 3. 3 kali 4, 8, 12. 2 kali 2, 4, berarti 19. Begitu seterusnya cara menghitungnya. 2, 0, 0. Berarti 2. 2 ini 0, ini 0. Ini 2, berarti 2. 2 kali ini 6, 0. 2 kali 0. 2 kali 2, 4, 8. 8. Ini 2 kali 2, 4 ya. Ini 2 kali 2, 6. Berarti 10. Nah, maka inilah hasilnya. Jadi ini adalah perhitungan yang baris pertama ditambah kolom pertama. Ini adalah baris pertama di kolom kotak kedua. Ini juga kolom ketiga dikali kolom ketiga, baris ketiga. Jadi ordo yang dimaksud dengan ordo 3 kali 3 itu adalah barisnya ada 3, kolomnya ada 3. Jadi yang disebut dengan kolom adalah sesuatu yang berdiri. Yang disebut dengan baris adalah yang berbaris begini. Jadi kalau teman-teman 3 kali 3 atau 2 kali 2, kalau di 2 berarti ininya 2, ini 2. Kalau di 3 dan seterusnya, kalau 5, 6 seterusnya. Tapi di medisi kolom ini adalah kolom, ini adalah baris. Jadi kalau 3 kali 3 adalah ini kali 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 ini. Oke, demikian kawan-kawan untuk metrik perkalian hari ini. Kita akan lanjut ke soal berikutnya, tapi untuk metrik pagi ini cukup sekian dulu. Kita akan lanjut ke untuk metrik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Zainal Arif dari kelas B3. Kali ini saya akan membagi ilmu atau mengerjakan tugas dari pelajaran aljabar perkalian matrik. Saya sudah membuat soal. Kali ini saya akan membuat soal untuk ordo 3 kali 3. Yang dimaksud dengan ordo 3 kali 3 adalah 3 baris 3 kolom. Yang disebut dengan kolom adalah 1, 2, 3 atau kolom yang berdiri. Sedangkan baris adalah yang ke samping 1, 2, 3. Saya sudah membuat soal. A adalah sekian, B adalah sekian. Sebagai kita akan masuk ke jawaban, untuk memudahkan kita menjawab soalnya kita pindahkan dulu. Yang A bukan A, B dan B. Pertanyaannya adalah berapakah A kali B? Untuk membuat soal yang lebih simpel, lebih cepat, kita akan membuat dulu, isi dulu kolom-kolomnya kita, yaitu 2, 1, 2. Kolomnya dulu kita isi 2, 1, 2, kemudian 1, 3, 0, kemudian 0, 2, 3. Baru kita cari faktor akan dikali menjadi dikali dengan baris. Maka barisnya adalah 1, 2, 0. Maka di sini ada 1, 2, 0. Sama yang ke kolom juga. 1, 2, 0. 1,
Nah, berikutnya juga sama. Di kolom ketiga, di kolom kedua, kita juga buat 1, 2, 1, 2, kemudian 1, 3, 0, kemudian 0, 2, 2. Ini juga akan dikali menjadi dengan baris. Maka barisnya adalah 0, 4, 1, 0, 4, 1, sama 0, 4, 1, 0, 4, 1. Nah, ini kita tambahkan masing-masingnya kawan-kawan. Masing-masing baris kolom kita tambahkan untuk menjadi satu kesatuan. Kita tambahkan, ini juga ditambah, ini juga ditambah. Kolom ketiganya sama, maka 0, 0, 2, 1, 2 sama. Kita tulis lagi kolom lagi 1, 2, 1, 2, kemudian 1, 3, 0, kemudian tangan kiri saya ini adalah baris K, 0, 2, 2. Maka kolomnya kita mengambil kolom yang 3, 4, 2. 3, 4, 2 di kolom B-nya. Dikali 3, dikali 4, dikali 2. Sama. Dikali 3 ditambah, dikali 4, dikali 2. Dikali 3 ditambah, dikali 4, dikali 2. Nah, faktor pengalinya kita sudah dapat. Sekarang kita tinggal jumlahkan. Ini kali 2 tambah kali 2 tambah 0, maka di sini adalah kita tulis dulu kawan 4. Kemudian 1 kali 1 1, 3 kali 2 3, 6. Ini kalau 0, maka di sini ada 7. 2 kali 1 2, ini 0, ini 0, maka di sini ada 2. Ini kita kasih tanda dulu hasil penjumlahannya. 2 kali 0 2, 1 kali 4 0, maka di sini 4. 1 kali 0 0, 3 kali 4 itu adalah 12, kemudian ini adalah 0, maka di sini ada 14. Kemudian di sini adalah 0 kali 0, 0 kali 2, 2 kali 0 0, 0 kali 4 0, 2 kali 4 adalah 2, 2 kali 1 adalah 2. Sini juga sama, kita tulis ini hasilnya dengan cara yang sama ya kawan-kawan ya. Sini hasilnya 10, 3, 4, 12, 4 ini adalah 19. Kemudian di sini tambah 3 kali ini 6 adalah 6 kali 0 kali 2 adalah 4, maka 10. Nah, kemudian kita turunkan hasil pengalinya tadi. Di sini adalah 4, 7, 2, 4, 7, 2. Kemudian di sini 4, 4, 14, 4, di sini adalah 2 ya kawan-kawan ya. Kemudian di sini ada 10, kemudian di sini ada 19, kemudian di sini ada 10. Maka hasilnya perkalian 3 kali 3 adalah sekian kawan-kawan. Jadi kalau kita lebih mudah angka mengikat adalah yang disebut dengan kolom adalah baris yang berdiri. Sedangkan baris adalah yang lurus. Oke, itulah hasil dari faktor perkalian matrik untuk soal kedua. Berikutnya kita akan lanjutkan soal selanjutnya. Sementara kita berhenti dulu di sini untuk melanjutkan soal berikutnya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita hitung yang 2 kolom ini dulu ya biar nggak terlalu panjang. Kemudian 2 tambah 6 8, 2 tambah 8 10, 3 tambah 10 13, 3 tambah 0 3, 3 tambah 6 9, 4 tambah 12 16. Kemudian kita tambah lagi. Nah, kita turunkan berarti ya, ini 0 08 32 16 12 20 32 24. Ya, kita tambah 4 tambah 4 tambah 0 4, 5 tambah 0 5, 18 tambah 18 tambah 8 26, 8 32 8 berarti 40, 40
40, 10 tambah 16 26, 13 tambah ini 25, kemudian 3 tambah 20 23, 9 tambah 23 itu 40 41, ini adalah 16 ya, 16 tambah 24 30 40. Nah, demikian hasilnya dari pertambahan hari ini. Saya ingatkan lagi bahwa yang disebut dengan kolom adalah yang berdiri, sedangkan baris adalah yang panjang. Oke, demikian untuk penyelesaian soal nomor 1. Terima kasih, kita lanjutkan ke soal nomor 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan-kawan, hari ini kita akan melanjutkan soal yang sebelumnya, yaitu dengan mengerjakan inverse matrix dengan menggunakan metode adjoint. Kita akan menotasikan menggunakan formulanya adalah adjointnya adalah determinan adjoint dikali determinan dikali adjoint A. Pada kesempatan ini kita menggunakan, ini adalah formula yang akan kita pergunakan untuk mencari metode adjoint ini. Pada kesempatan ini kita menggunakan contoh matrik menggunakan matrik 2 kali 2. Maka kita umpamakan soalannya adalah 3712. Maka terlebih dahulu kita harus mencari determinannya. Jika kita menggunakan determinannya adalah A plus determinan seper A determinan, maka kita menggunakan dari matrik ini kita harus menentukan determinan dahulu dengan cara kita kalikan dari 3 kali 2, jadi seper 3 kali 2, 3 kali 2, kemudian dikurangi dengan 7, kita kurangi 7 kali 1. Nah, ini adalah hasil adjointnya adalah menjadi, kalau kita tambahkan menjadi seper 3 kali 2 adalah 6 dikurangi dengan 7 kali 1 adalah 1. Inilah 7 kali 1 adalah 7. 7. Nah, ini maka kita baru melanjutkan langkah berikutnya. Maka di adjointnya itu adalah maka 1/6 dikurangi 7. Nah, dari matrik yang di atas ini kita tukar tempatnya. Tukar tempatnya menjadi 2 3, kemudian ini kita kali 2 kali 3, kemudian kita minuskan dikurangi dengan negatif, maka ini menjadi negatif 7, kemudian negatif 1. Maka hasilnya adalah seperti ini determinan. Nah, hasilnya kita lanjutkan menjadi seper 6 dikurangi 6 per kurangi 7 minus 1 dan 2 minus 7 minus 1 3. Maka hasilnya adalah minus 2 7 1 minus 3. Inilah hasil dengan determinan akhirnya. Nah, untuk memastikan ini apakah menghasilkan yang benar atau tidak, maka kita melakukan uji balik. Uji baliknya menjadi soal yang sebelumnya, adjoint dikali A adalah, yang soal sebelumnya adalah 3 7 1 2 dikali dikurangi dengan hasil yang kita peroleh tadi minus 2 7 1 3. Maka hasilnya adalah 3 kurang 2
1, 7 kurang 7, 0, 1 kurang 1, 0, minus 2 dikurangin 3 adalah 1. Maka dia menghasilkan bentuk dari impuls ini. Oke, demikian kawan-kawan untuk soal impuls matrik metode Agen. Terima kasih, sampai bertemu di latihan berikutnya. Semangat!